Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, saya Fatricia Purnapaban, NPM 202112500183. Saya Fadilia, NPM 2021 12500163. Saya Nabila Milawati, NPM 2021 12500 167. Saya Uli Rofiko, NPM 2021 12500 227. Kami dari R2C ingin mempersembahkan sebuah video tentang tindak pidana korupsi di Indonesia. Tindak pidana korupsi selanjutnya kita singkat dengan korupsi merupakan suatu peristiwa yang bersifat universal yang telah terjadi semenjak awal perjalanan kehidupan manusia. Tidak terkecuali di Indonesia, praktek korupsi yang terjadi di Indonesia sangat parah, walaupun sorotan masyarakat terhadap korupsi sangat tajam, apalagi dikaitkan dengan peristiwa terakhir yang kita alami, di mana tindak pidana korupsi merebak di seluruh aspek kehidupan dan lembaga-lembaga tinggi negara yang seharusnya berfungsi untuk memberantas korupsi, seperti kepolisian, kejaksaan, peradilan, Dewan Perwakilan Rakyat, serta politik bahkan pejabat lembaga tinggi negara pun tak luput dengan skandal korupsi. Hal ini menyebabkan kebangkrutan negara Indonesia dalam hal kestabilan politik, ekonomi, moral, dan masa depan bangsa dan negara. Menurut World Justice Project dalam surveinya yang paling akhir tahun 2011 bahwa peringkat korupsi di Indonesia menempati paling bawah dibanding Asia Pasifik dan menempati urutan ke-47 secara global. Beberapa tahun sebelumnya, tahun 2009 berdasarkan data dari Pacific Economic and Risk Consultancy, nilai Indonesia adalah 8,32. Dalam survei ini, nilai yang semakin rendah berbanding lurus dengan tingkat tindak pidana korupsi. Bahkan tingkat korupsi di Indonesia dinilai lebih buruk dari Kamboja. Nilai tingkat pidana korupsi di Kamboja adalah 9,1. Sementara negara yang dinilai paling rendah dalam hal korupsi tetap ditempati oleh Singapura dengan nilai 1,42. Jika kita lihat dalam kenyataan sehari-hari, korupsi hampir terjadi. Persepsi mahasiswa terhadap korupsi tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dapat digolongkan menjadi 7 macam, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yaitu yang pertama, perbuatan yang merugikan keuangan negara, pasal 2 dan 9. Yang kedua, suap menyuap, pasal 5 ayat 1 AB, pasal 5 ayat 2, pasal 6 ayat 1 AB, pasal 6 ayat 2, pasal 11, pasal 12 ABCD, dan pasal 13. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan, pasal 8, 9, 10 ABC. Yang keempat, perasaan, pasal 12 EFG. Yang kelima, perbuatan orang, pasal 7 ayat 1 ABCD, pasal 7 ayat 2, pasal 12. Yang ke-6, benturan kepentingan dalam pengadaan, pasal 12 ayat 1 G, gratifikasi, pasal 12 B, Janko, pasal 12. Menurut Syed Hussein Alatas dalam bukunya The Sociology of Corruption, bahwa korupsi bercirikan secara lain. 1. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang. Biasanya ada persetujuan secara rahasia di antara pegawai yang terkait dengan si pemberi hadiah. Dan di kalangan pegawai yang melakukan korupsi ada pengertian tersendiri. 2. Pada umumnya korupsi adalah suatu rahasia, kecuali di tempat yang sudah biasa dilakukan dan merajalela secara serta mengakar, sehingga setiap individu yang melakukannya sudah tidak menghiraukan lagi untuk melindungi perbuatan mereka dari khalayak ramai. 3.
Korupsi melibatkan kewajiban keuntungan, timbal balik bisa berupa uang atau bukan. Korupsi secara sederhana dapat diartikan sebagai penggunaan fasilitas publik untuk 233 kepentingan pribadi dengan cara melawan hukum. Korupsi juga melibatkan ketidakjujuran atau tebang pilih dalam penggunaan kekuasaan atau kedudukan yang menyebabkan seseorang atau organisasi mendapatkan keuntungan terhadap yang lain. Penyebab terjadinya korupsi. Korupsi berakar pada keinginan dan adanya peluang. Ada orang yang mempunyai banyak peluang dan tempat untuk korupsi tetapi tidak berkeinginan berbuat. Demikian sebaliknya, ada orang yang mempunyai keinginan untuk berkorupsi tetapi tidak mempunyai peluang. Hal ini berdasarkan sifat dan sikap yang mempengaruhi seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan. Apa yang menjadi persoalan adalah bahwa korupsi bukan hanya terjadi karena masalah keuangan, gaji tidak cukup, kemiskinan, dan lain seperti kebanyakan anggapan orang. Tetapi orang yang cukup kaya, duit melimpah, masih mau menerima suap. Misalnya suap politik mantan Perdana Menteri Jepang, Kakui Tanaka adalah orang yang berpenghasilan besar, seperti juga para pejabat, menteri, politik, ketua partai politik, pejabat, hakim agung, dan para anggota legislatif di Indonesia. Padahal mereka menerima gaji besar, diberi akomodasi tempat tinggal gratis, dan fasilitas seperti kendaraan maupun biaya transformasi. Kesadaran mahasiswa terhadap perilaku korupsi. 1. Kondisi korupsi di Indonesia. Berdasarkan laporan tahunan dari lembaga internasional yang ternama, Political and Economic Risk Consultancy, yang bermarkas di Hong Kong, Indonesia adalah negara yang terkorup nomor 3 di dunia. Bersama Uganda dalam hasil surveinya tahun 2001, Indonesia juga terkorup nomor 4 pada tahun 2002 bersama Kenya. Pada tahun 2005, Pers mengemukakan bahwa Indonesia meningkat menjadi urutan pertama sebagai terkorup di Asia harian. Dalam survei pelaku bisnis yang dilakukan perusahaan konsultan yang sama, pada tahun 2010, Indonesia dianggap sebagai negara paling korup dari 16 negara Asia Pasifik yang menjadi tujuan investasi. Dampak korupsi. Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan di dalam dunia politik. Korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik, good governance, dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan. Korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum dan keadilan. Dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidakseimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan, serta memperlibat tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesadaran mahasiswa terhadap korupsi. Mayoritas 65,85% responden menjawab bahwa tingkat kesadaran mahasiswa terhadap korupsi medium atau sedang-sedang saja. Hanya 22,76% responden yang menjawab tingkat kesadaran mereka tinggi, sedangkan 11,38% yang menjawab tingkat kesadaran mereka masih rendah. Ini membuktikan bahwa masih sangat perlunya sosialisasi terhadap pemahaman korupsi di kalangan mahasiswa, apalagi di masyarakat luas. Persepsi praktek korupsi. Usaha pemberantasan korupsi yang didengungkan pemerintah selama ini tidak mencapai tujuan. Dengan kata lain, gagal total. Untuk itu, pemerintah harus lebih giat lagi dan bekerja keras melakukan pemberantasan korupsi, tidak hanya beretorika dan melakukan pemberantasan korupsi secara tebang pilih. Masih sangat diperlukan mendidik masyarakat tentang korupsi, baik dalam pendidikan formal maupun non-formal, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemahaman korupsi dan bahaya korupsi, mengajak stakeholders atau pemangku kepentingan bersama-sama memerangi korupsi dan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian terus memperbaiki sistem, mengganti aparat yang korup di Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, Kepolisian, DPR, dan Peradilan. Terakhir, menghukum para koruptor dengan hukuman kurungan yang sangat berat tanpa pemberian remisi dan pemiskinan koruptor serta hukuman dari masyarakat.
Selanjutnya pada tahap akhir perkuliahan, di mana pada masa ini mahasiswa memperoleh gelar kesarjanaan. Sebagai tanda akhir proses belajar secara formal, mahasiswa harus memahami bahwa gelar kesarjanaan yang diemban memiliki konsekuensi berupa tanggung jawab moral, sehingga perlu dihindari upaya-upaya melalui jalan pintas. Terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.